Ya, oke. Selamat sore semuanya. Suaranya bisa jelas terdengar. Selamat sore Pak, terdengar jelas Pak. Dengar, Pak. Terdengar jelas Pak. Ya, oke, baik. Jadi karena sudah banyak yang masuk, ada sekitar sudah ada 21, bisa langsung dimulai untuk presentasi dari tugas kelompoknya. Untuk kelompok yang belum melakukan presentasi bisa memulai melakukan share screen di layar. Baik Pak. Ya, baik, langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasinya di record. Gimana Pak? Untuk presentasinya direkam dari kelompok yang melakukan presentasi, dari anggota kelompoknya. Oh gitu, baik Pak. Bisa dimulai untuk melakukan rekaman dari salah satu anggota kelompok yang melakukan presentasi. Baik Pak, sudah direkod oleh anggota kelompok saya. Langsung saya mulai ya Pak. Ya, langsung dimulai untuk melakukan presentasi dari kelompoknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan peningkatan permindahan panas pada trafo distribusi menggunakan TiO2 partikel nano. Perkenalkan, nama saya Fernandi Arafi dengan NIM 0103-11084 bersama rekan saya Alvito Satrio Ayadra dengan NIM 20103-11085 dan Ahmad Faisal Rifai dengan NIM 20103-11097.
Oke. Perpindahan panas dalam fluida merupakan bidang penting dalam industri, di mana fluida perpindahan panas yang sesuai digunakan untuk transportasi panas dalam penukaran panas. Salah satu metode terbaik untuk meningkatkan karakteristik perpindahan panas HTF adalah asosiasi nanopartikel dengan cairan, karena nanopartikel padat memiliki efisiensi yang lebih tinggi untuk perpindahan panas. Menangguhkannya ke HTF meningkatkan sifat fluida, terutama konduktivitas termal nanofluida. Transformator adalah peralatan yang digunakan untuk transmisi daya yang menghasilkan panas dalam jumlah besar. Jika terlalu panas, maka akan menghadapi beberapa tantangan seperti kemungkinan terbakar, kerusakan transformator, dan kerugian finansial. Panas yang dihasilkan dihilangkan oleh fluida pendingin, terutama minyak transformator. Minyak transfo banyak digunakan dalam oil immersed transformer, tidak hanya sebagai dielektrik untuk isolasi sistem, tetapi juga sebagai fluida perpindahan panas untuk pendinginan inti dan belitan. Kinerja pendinginan oil immersed transformer dan trafo daya dapat ditingkatkan dengan mendispersikan nanopartikel dalam minyak trafo. Partikel dapat berukuran nano, memiliki konduktivitas termal yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak berbasis mineral atau hidrokarbon. Nanopartikel banyak digunakan dalam nanofluida berbasis air untuk peningkatan perpindahan panas. Sementara aplikasinya dalam minyak belum diperluas dengan benar. Mendispersi nanopartikel dalam minyak transformator murni dapat meningkatkan sifat termal dan tegangan tembus minyak. Dalam penelitian, a three-dimensional oil immersed three-phase distribution transformer disimulasikan secara simultan dengan medan magnet dan listrik oleh komsol multiphasics dan pengaruh perbedaan konsentrasi TiO2 tersuspensi dalam minyak trafo pada medan kecepatan dan besaran, suhu titik-titik panas, dan perpindahan panas koefisien diselidiki. Selanjutnya, governing equation. Simulasi trafo distribusi dengan E-core dilakukan dengan mempertimbangkan kurva BH non-linear. Asumsi berikut dipertimbangkan untuk menyelidiki perpindahan panas dalam minyak terendam transformator dengan ada dan tidak adanya TiO2 nanopartikel di bawah magnetohidrodinamika dan medan listrik. Nanofluida dianggap homogen dan percepatan fase kontinu minyak dan fase terdispersi nanopartikel TiO2 diabaikan. Sedimentasi partikel, penyumbatan solar mikro, bagian dan erosi tabung diabaikan. Dalam simulasi transformator, kerugian forsi dan efek histeresis diabaikan. Koefisien perpindahan panas untuk udara yang dikelilingi dianggap 5W per MK. Semua simulasi dibagi menjadi bagian padat dan bagian cair. Bagian padat termasuk inti dan belitan, sedangkan minyak atau minyak TiO2 campuran adalah bagian aliran cair atau dua fase. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Hubungan medan magnet dan listrik. Persamaan yang berhubungan dengan medan magnet dan listrik diberikan sebagai berikut. Nabla dikali H sama dengan J plus diferensial D per diferensial T. Nabla dikali E sama dengan minus diferensial B per diferensial T. Nabla D sama dengan rho, nabla B sama dengan 0. H dan E mewakili intensitas magnet dan listrik. D adalah kerapatan aliran, B adalah kerapatan flux magnet, J adalah kerapatan aliran, dan Q adalah kerapatan muatan listrik. Persamaan 1 dan 2 dikenal sebagai hukum Maxwell Ampere dan hukum Faraday. Untuk persamaan 3 dan 4 adalah bentuk listrik dan magnet dari hukum Gauss. Persamaan kontinuitas adalah persamaan lain untuk prediksi medan listrik dan magnet, yaitu nabla J sama dengan minus diferensial rho per diferensial K. Model penyelesaian untuk frekuensi linear 50 Hz diinduksi dengan tegangan atau V-in sebanding dengan laju flux magnet dan bilangan belitan sebagai berikut. V-in sama dengan minus diferensial flux magnet dibagi dengan diferensial waktu. Tegangan induksi ke gulungan sekunder sebanding dengan tegangan induksi pada belitan primer atau VP.
di mana Vs per Vp sama dengan Ns per Np. Untuk tabel 1 ini adalah tabel for transformer windings properties yang terdapat electrical conductivity, thermal conductivity, heat capacity, density, surface radiation, relative permeability, thermal resistance coefficient, primary winding number, secondary winding number, primary winding resistance, secondary winding resistance, voltage frekuensi, dan voltage. Untuk ukurannya terdapat di sini dan satuannya. Perpindahan panas oleh minyak transformator mengalami konveksi. Persamaan kontinuitas dan gerak adalah sebagai berikut. Diferensial rho per diferensial T ditambah V kali rho dikali U sama dengan 0. Rho dikali diferensial U per diferensial T ditambah rho dikali V dikali U dalam kurung dikali U sama dengan V dikali dalam kurung mu dalam kurung V dikali U ditambah dikali U dipangkat dengan ditambah rho ditambah rho G beta dalam kurung T min T0, di mana di persamaan 9 berikut mu adalah viskositas dan B mewakili ekspansi thermal koefisien. Persamaan konservasi energi diberikan sebagai berikut. Rho Cp, rho dikali Cp dikali diferensial T per diferensial thermal ditambah dengan rho dikali Cp dikali U dan dikali dengan nabla T sama dengan nabla dalam kurung dikali nabla T ditambah dengan mu nabla kuadrat T plus Q, di mana rho adalah kerapatan, Cp mewakili kapasitas, T adalah suhu, U adalah singkatan dari kecepatan, dan K adalah konduktivitas thermal. Dan untuk mencari kerugian atau resistensi kerugian menggunakan rumus Q sama dengan QML ditambah dengan QRH. QML itu adalah kerugian magnetik dan QRH adalah kerugian resistensi, dan Q adalah panas yang dihasilkan dalam belitan pada inti. Untuk mencari QML, rumusnya adalah setengah RE dalam kurung I dikali omega dikali B dikali H. Untuk mencari kerugian resistensi atau RH, QRH sama dengan setengah dikali RE dalam kurung J dikali E. Karena suhu minyak bervariasi tergantung dari letaknya dan sifat-sifat diidentifikasi sebagai fungsi yang tergantung pada suhu. Jadi mu oil 11,7 XP dalam kurung minus 0,2 T oil. CP oil sama dengan 0,15. Rho oil sama dengan 1098,72 dikurang 0,712 P oil. Dan K oil sama dengan 1630, di mana mu oil, CP oil, Rho oil, dan K oil mewakili viskositas, kapasitas, panas, densitas, dan konduktivitas thermal masing-masing. Pada bagian kedua simulasi, nanopartikel TiO2 adalah ditambahkannya minyak ke trafo murni untuk menghasilkan trafo TiO2 minyak nanofluida agar meningkatkan sifat permindahan panas. Dalam situasi ini, model dicampurkan dan digunakan untuk memprediksi perilaku aliran dua fase. Minyak dan nanopartikel TiO2 diperkirakan sebagai fase kontinu dan fase terdispersi.
NS sifat nanofluida didefinisikan sebagai fungsi transformator minyak dan nanopartikel atau cairan, dan nanopartikel TiO2 merupakan padat yang sebagai berikut. Rho NF sama dengan dalam kurung 1 minus epsilon dikali dengan rho F ditambah dengan epsilon dikali dengan rho S. Rho dikali CP NF sama dengan dalam kurung 1 minus epsilon dalam kurung rho dikali CP F ditambah dengan epsilon dalam kurung rho dikali CPS. Rho dikali beta NF sama dengan dalam kurung 1 minus epsilon dalam kurung dikali dengan rho BF ditambah dengan epsilon dikali dengan rho BS. Untuk mu NF sama dengan mu F dibagi dengan 1 minus epsilon dan dipangkatkan dengan 2,5. KF per KNF per AKF sama dengan 1 ditambah 3 dikali dengan alfa minus 1 dan dikali dengan epsilon. Dibagi dengan dalam kurung alfa plus 2 dikurang dengan alfa min 1 dikali dengan epsilon. Untuk tabel 2 merupakan core properties dan tabel 3 adalah properties of TiO2 nanoparticles. Dan di persamaan 22, alfa itu sama dengan KS per KF, yang dimana rasio konduktivitas thermal partikel nano dengan konduktivitas thermal minyak dan epsilon adalah fraksi volume nanopartikel. Sifat nanopartikel TiO2 ditunjukkan pada tabel 3. Kepadatan titanium dioksida yang bergantung pada suhu dan ekspansi thermal faktor didefinisikan sebagai berikut. Rho titanium dioksida sama dengan 3.907 dikurang dengan 2,907377 dikali dengan 10 pangkat min 3T dikurang dengan 7,28 dikali dengan 10 pangkat min 5 T pangkat 2. Dan beta titanium dioksida sama dengan 1,88 dikali dengan 10 pangkat min 6 ditambah 6,544 dikali dengan 10 pangkat 9 T. Bilangan Rayleigh dan bilangan Nusselt didefinisikan sebagai berikut. Bilangan Rayleigh adalah RA sama dengan G dikali rho pangkat 2 dikali CP dikali B dikali delta T dikali D dikali H pangkat 3 dibagi dengan alfa dikali mu. Untuk bilangan Nusselt, NU sama dengan Q dikali H per delta T dikali alfa. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, studi numerik. Dalam makalah ini, three-dimensional oil immersed three-phase distribution transformer disimulasikan oleh COMSOL Multiphysics. Geometri transformator disimulasikan dan komponennya termasuk inti ferromagnetik, gulungan primer, gulungan sekunder, dan ruang minyak diilustrasikan pada gambar 1 yang akan ada di slide berikut. Untuk mendapatkan hasil grid yang independen, seragam yang berbeda nomor grid 81240, 90.250 dan 151.478 diperiksa. Terlihat bahwa selisih antara bilangan NU dengan bilangan RA tahun 2000 berdasarkan 90.090.250 dan 151.478 grid tidak signifikan atau kurang dari 1%. Angka NU untuk titik grid tersebut adalah 1.758,
1.761 dan 1.768. Untuk grade 81240, 90.250 dan 151.478 masing-masing. Dengan demikian, nomor mesh die jumlah 90.250 grid digunakan untuk menghasilkan hasil. Untuk memverifikasi validasi simulasi, hasilnya dibandingkan dengan data from. Gambar 2 menunjukkan perbandingan hasil simulasi dengan data eksperimen. Seperti yang diamati, rata-rata error hasil adalah 0,087. Oleh karena itu, menurut akurasi hasil, simulasi diperluas untuk memprediksi nanofluida pengaruh perpindahan panas pada trafo distribusi. Oke, pada bagian ini efek penambahan TI02 nanopartikel ke minyak transformator diselidiki. Simulasi dilakukan dengan pecahan 0,0, 0,0005, 0,0005, 0,001, 0,01, 0,02, 0,04, 0,06, dan 0,1 volt dari nanopartikel. Hasil elektromagnetik untuk mempelajari perpindahan panas dalam transformator distribusi, sebuah simulasi 3D dari transformator 3 fase diselidiki. Untuk semua simulasi, medan elektromagnetik dan listrik dipertimbangkan konstan. Karenanya, panas yang dihasilkan dalam transformator adalah untuk semua cairan pendingin. Untuk memverifikasi validitas hasil, kerapatan aliran pada belitan primer dan sekunder telah dievaluasi. Tegangan yang diberikan memiliki perbedaan fase 120 derajat dalam frekuensi konstan dari 50 Hz. Karena gulungan sekunder dihubungkan oleh Y bentuk, balitan memiliki beda tegangan besar FACL per FACL menunjukkan tegangan induksi dalam gulungan sekunder. Aliran listrik yang diterapkan pada belitan primer sebanding dengan hambatan belitan sebesar 171 ampere. Sedangkan untuk sekunder belitan, aliran yang dihasilkan adalah 1352 amps. Arus untuk keduanya, belitan berosilasi secara sinusoidal dengan selang waktu 50 detik. Karena arus yang dibuat dalam belitan, flux magnetik dalam gulungan dihasilkan. Pada gambar 3 ini menunjukkan densitas yang dihasilkan flux magnet pada saat T sama dengan 0,034 second dan T sama dengan 0,044 second di inti. Kerapatan flux ini bervariasi berdasarkan arus yang dihasilkan pada lokasi dan waktu. Terlihat bahwa flux magnet di setiap interval memiliki arah dan nilai yang berbeda, sedangkan magnet maksimum flux diperoleh pada T sama dengan 0,044 second. Medan magnet dan arus listrik menghasilkan panas di inti dan belitan menurut persamaan. Untuk menghapuskan panas yang dihasilkan dari bagian panas transformator untuk mencegah kerusakan seperti terbakar atau hancurnya inti atau belitan. Perpindahan panas dilakukan dengan aplikasi pendingin. Pendingin transformator. Pada bagian ini, minyak konvensional digunakan untuk menyelidiki panas transfer dalam tafo distribusi 3 fase. Pendinginnya adalah minyak naftenat berbasis minyak bumi. Konveksi alami minyak di transformator membawa panas yang dihasilkan oleh medan elektromagnetik keluar. Untuk gambar 4 menunjukkan pengaruh TI02, partikel nano di titik panas suhu transformator. Terlihat bahwa suhu hotspot untuk trafo yang diisi minyak murni diperoleh 47,2 Celcius. Suhu hotspot yang disebutkan sejalan dengan temuan Guan dan kawan-kawan. Untuk menyelidiki efek penambahan TI02 nanopartikel aktif minyak transformator, fraksi volume 0,0005, 0,001, 0,01, 0,02, 0,04, 0,06, dan 0,1 volume nanopartikel ditambahkan ke minyak dan hasil simulasi digunakan untuk prediksi nanofluida mempengaruhi perpindahan panas dan pada trafo. Pada gambar 4, suhu maksimum untuk minyak murni dengan mempertimbangkan elektromagnetik medan diperoleh sebesar 47,20 Celcius dengan menambahkan TI02 partikel nano ke oli.
Suhu maksimum komponen transformator menurun karena peningkatan konduktivitas termal minyak, yaitu oleh meningkatkan fraksi volume TiO2 nanopartikel dari 0 sampai 0,01. Suhu maksimum komponen transformator menurun dari 47,20 Celcius menjadi 43,05 Celcius. Gambar 5 menunjukkan kecepatan maksimum minyak yang diciptakan oleh konveksi alami konsentrasi TiO yang berbeda nanopartikel. Apa adanya dilihat. Kecepatan maksimum untuk minyak murni diperoleh dengan 0,19 meter per second, yang sejalan dengan hasil Guan dan kawan-kawan. Memiliki konduktivitas termal yang tinggi, Ti02 nanopartikel, meningkatkan termal konduktivitas nanofluida. Oleh karena itu, nanofluida menghantarkan dengan benar panas yang dihasilkan di bagian panas transformator, meningkatkan perbedaan suhu antara ujung panas dan dingin dari transformator, dan meningkatkan konveksi alami minyak berdasarkan kekuatan pendorong termal. Namun dengan menambahkan Ti02 nanopartikel ke minyak transformator, viskositas dinamis minyak meningkat. Jadi kecepatan berkurang, misalnya dengan menambahkan 1% Ti02 nanopartikel ke minyak transformator, kecepatan maksimum menurun tajam dari 0,19 meter per second hingga 0,16 meter per second. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan. Dalam makalah ini, simulasi 3D dari transformator 3 fasa dilakukan dengan menggunakan COMSOL multiphysics untuk meningkatkan permindahan panas dalam transformator dan penurunan titik-titik panas. Jika suhu terlalu panas, disarankan untuk menambahkan nanopartikel dan titanium dioksida ke dalam murni minyak transformator. Simulasi dilakukan untuk fraksi volume dari 0,0005, 0,001, 0,01, 0,02, 0,04, 0,06, dan 0,1. Titanium dioksida nanopartikel dalam minyak transformator dapat dibuktikan bahwa mengasosiasikan murni minyak transformator dengan nanopartikel TiO2 meningkatkan konveksi alami minyak dan meningkatkan permindahan panas. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan menambahkan 1% nanopartikel TiO2 ke transformator minyak, suhu titik terpanas berkurang dari 47,20 Celcius menjadi 43,05 Celcius. Penurunan suhu tersebut sangat penting dalam hal masa pakai transformator. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatkan konsentrasi nanopartikel TiO2, laju penurunan suhu titik panas melambat. Dan konsentrasi optimal nanopartikel TiO2 ditentukan 0,001. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan dari kelompok yang mengikuti dari presentasi ini, bisa 3-5 pertanyaan yang ditanyakan. Mau nanya dong, masuk gak sore? Masuk. Oke, izin bertanya, apa sih perbedaan fluida perpindahan panas yang menggunakan TiO2 dan tidak menggunakan TiO2?
Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Frizal Nurul Fikri dengan NIM 2010311073 ingin bertanya apa alasan dipakainya partikel padat yang berukuran nano? Ini tadi pertanyaan saya.
Pak, ini dijawab dulu aja ya, Pak. Ya, dijawab dulu dari pertanyaan yang sudah ada, kemudian nanti dilanjutkan lagi untuk sesi pertanyaan selanjutnya. Oke, baik, Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Afrizal. Kenapa bahan yang dipakai adalah partikel padat yang berukuran nano? Jadi, partikel padat berukuran nano memiliki konduktivitas thermal yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak berbasis mineral atau hidrokarbon. Nah, partikel banyak digunakan dalam nanofluida berbasis air untuk peningkatan perbedaan panas. Sementara aplikasi dalam minyak belum diproses dengan benar. Mendispersi nanopartikel dalam minyak transformator murni dapat meningkatkan sifat termal dan tegangan tembus minyak. Ya, itu jawabannya. Baik, terima kasih Evan. Ya, sama-sama Afrizal. Izin bertanya, Pak. Nama saya Nugi Ridwan Aziz, NIM 20103111074. Tadi kalau nggak salah di proses simulasinya, itu volume TiO2-nya itu kan ada banyak ya. Ada yang 0,005, ada yang 0,001, 0,01, dan seterusnya. Nah, itu yang paling efektif untuk menurunkan suhu itu volume TiO2-nya yang mana? Yang paling efektif. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan pertama. Jadi untuk meningkatkan perpindahan panas dalam transformator dan penurunan titik panas, disarankan untuk menambahkan nanopartikel TiO2
02 ke dalam murni minyak transformator. Jadi hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan menambahkan 1% nanopartikel TiO2 ke transformator minyak, suhu suhu titik terpanas berkurang dari 47,20 Celcius menjadi 43,05 Celcius. Penurunan suhu tersebutlah yang sangat penting dalam hal masa pakai transformator. Mungkin itu jawaban dari nomor 1, pertanyaan pertama. Oke, terima kasih Faisal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nugi. Pada proses simulasi ada berbagai ukuran volume titanium dioksida yang digunakan, seperti 0,0, 0,0005, 0,001, 0,01, 0,02, 0,04, 0,06, dan 0,1. Volume manakah yang paling efektif dalam penurunan suhu? Di gambar 4 ini terdapat simulasi yang menunjukkan bahwa ukuran volume titanium dioksida yang paling efektif itu 0,1. Jadi 0,1 ini suhu maksimumnya tadinya 47,20 derajat Celcius diturunkan menjadi 43,05 derajat Celcius. Jadi yang paling efektif itu 0,1. Begitu Nugi. Oh, oke, Tok. Makasih, Tok. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka presentasi akan tertutup. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.